Halo Bor, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas salah satu donghua yang berjudul Stellar Transformation Season 4 episode 1. Setelah Kinyu dan yang lainnya menyelesaikan ujian, Niang mempersilahkan masuk ke pavilion pusaka miliknya dan bisa mengambil apapun. Tak diduga bahwa Kinyu mendapatkan cincin Raja Api Hitam. Bagaimana selanjutnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah Kinyu dan yang lainnya menyelesaikan ujian, Niang mempersilahkan masuk ke pavilion pusaka miliknya dan bisa mengambil apapun. Tapi di sana juga ada pusaka yang tidak bisa mereka dapatkan dan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tidak hanya itu saja, Niang juga memberitahu bahwa di tempat ini ada sebuah harta karun unik, yang mana harta itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh Immortal Kinyu. Ia juga meminta mereka untuk tidak khawatir karena di pavilionnya tidak ada bahaya sama sekali. 可比整个青鱼仙府加上藏宝阁，藏宝阁中没有任何危险。 Di sini Yanji berkata, dua semut dari klan naga untuk tidak ikut masuk ke dalam pavilion. Tentu saja hal ini tidak diterima oleh Yanlong dan mengancam akan melakukan pembalasan. Yanji hanya tertawa karena bagaimana bisa Yanlong mau menyerangnya sedangkan para tetuanya sudah meninggal. Yanji memberikan saran supaya Yanlong lebih memikirkan bagaimana caranya hidup dibandingkan dengan harta di sini. Melihat kelakuannya, Yanmo kesal dan dia pun memberitahu jika ada sesuatu yang terjadi kepada mereka, maka klan naga tidak akan tinggal diam. Bahkan mereka juga tidak akan diam saja dan akan melawan Yanji. Yanlong meminta untuk tidak melakukan hal itu, apalagi sebagai senior. Yanji tidak boleh berbuat seperti ini. Tapi Qianku tidak sepenuhnya berpihak kepada Yanmo dan Yanlong, karena mereka masih tidak tahu apakah di pavilion ini ada sebuah jebakan lagi. Walaupun ia mengatakan tidak ada bahaya sama sekali, namun ia takut Niang akan kembali berbohong, karena bagaimanapun mereka telah banyak kehilangan teman di perjalanan ini. Jadi, Yanku menyarankan bahwa orang yang tidak begitu kuat lebih baik tidak ikut masuk. Yanji tidak menyangka Qianku akan mengatakan hal itu. Tapi dia setuju yang mana Yida, Yanmo, dan Yanlong harus tetap tinggal di luar. Dan jika mereka menemukan barang-barang yang tidak berguna, maka mereka akan memberikannya. Yanlong tidak terima, memberitahu bahwa walaupun ketiga pamannya sudah meninggal, tapi ia sudah mengirimkan sinyal kepada klannya. Yang mana jikapun mereka berhasil menemukan harta immortal, namun mereka tidak akan bisa pergi dengan aman. Qianku tentu saja tidak percaya kepada Yanlong, karena di mansion ini ran pemanggil sama sekali tidak bisa digunakan. Yanlong membenarkan hal itu, namun yang mereka hadapi sekarang adalah klan naga, yang mana mereka memiliki cara lain untuk berkomunikasi. Yanlong sebenarnya hanya ingin mendapatkan 2 saja dari total 9 harta immortal. Tentu saja Qianku tidak terima karena menganggap mereka itu tidak layak sama sekali. Mendengar hal tersebut, Li'er memperlihatkan sebuah segel yang membuat semua orang terkejut, yang mana itu berisikan sambaran guntur yang dibuat langsung oleh seorang immortal 8 kesengsaraan. Yanji memuji immortal yang memberikan segel itu, bahkan jika dia di dalam kondisi terbaiknya tetap saja akan melukai dirinya. Dia pun menanyakan apakah mereka ini sudah pantas untuk memasuki mansion ini. Kinyu berbicara kepada Yanji mengenai Kaisar Niang, yang mana dia itu tidak setuju mengenai perkataan Yanji tentang harta yang tidak cukup untuk dibagikan. Karena bagi dirinya Kaisar Niang bukanlah orang sembarangan. Jadi di sini Kinyu menyarankan supaya semua orang bisa ikut masuk, dan mengenai pembagian harta akan ada sebuah kesepakatan yang mana Huokan dan Yida akan mendapatkan 1 harta, sedangkan dia dan klan naga akan mendapatkan 2 harta. Dan karena Yanji adalah orang terkuat di antara mereka, jadi dia berhak mendapatkan 3 harta. Yanji memuji ide Kinyu, tapi bagaimana untuk harta yang lebih tinggi? Kinyu menyarankan untuk mencari masing-masing dan mengandalkan keberuntungan mereka saja. Tapi ia tetap meminta untuk tidak saling bertarung satu sama lain. Yanji setuju dan memuji betapa pintarnya Kinyu ini. Qianku juga setuju, tapi dia ingin Li'er untuk tidak ikut masuk. Tanpa diduga, Li'er setuju untuk tidak ikut masuk bersama mereka, asalkan kesepakatan yang dibuat oleh Kinyu tidak dilanggar. Kinyu yang khawatir ditenangkan oleh Li'er karena Paman Lan sudah banyak memiliki harta. Di saat itu, yang lainnya masuk.
Qin Yu membawa Li'er menjauh dari pavilion supaya Li'er bisa baik-baik saja, dan jika Li'er meminta bantuan dia akan segera datang. Li'er paham dan memberikan segel guntur kepada Qin Yu, yang mana Li'er takut akan terjadi kerusuhan ketika di dalam pavilion. Qin Yu yang masih khawatir ditenangkan oleh Li'er karena segel guntur masih banyak ia miliki. Qin Yu tidak menyangka Paman Lan banyak memberikan perlindungan kepada Li'er. Qin Yu yang terus berbicara diminta oleh Li'er untuk segera masuk karena ia takut Qin Yu tidak kebagian harta immortal dan menyebabkan semua perjalanan mereka akan berakhir sia-sia saja. Dengan perasaan khawatir, Qin Yu pun pergi meninggalkan Li'er, bahkan dia sampai tidak fokus kepada jalannya. Nah, di sini Qin Yu mencurigai patung di hadapannya, apalagi di tangan patung itu ada sebuah cincin. Tanpa pikir panjang, Qin Yu pun mengambil cincin tersebut. Di sana juga ia mendengar keributan yang ternyata Yanji dan yang lainnya telah menemukan 18 cincin binatang roh. Di sini Yanji mengambil 6 cincin, Qin Yu mengambil 4 cincin, sedangkan Qin Ku, Yanlong dan Yanmo mengambil 2 cincin. Tapi di sini Yanmo memilih untuk mengambil 1 cincin saja, sedangkan cincin Yida diambil oleh Hukan karena dirinya tahu bahwa cincin ini sangat sulit untuk ditemukan di dunia fana. Monster yang masuk ke dalam cincin ini akan terhubung dengan jiwa pemiliknya dan monster itu tidak akan memberontak. Berhubung Yida tidak tahu cara menggunakannya, jadi ia mengambil cincin milik Yida. Yida hanya bisa pasrah karena bagaimanapun Hukan adalah seniornya. Mereka pun semakin bersemangat karena di lantai pertama saja sudah ada harta yang besar, apalagi di lantai selanjutnya. Di saat mereka naik, ternyata Li'er sudah berada di sana. Hal ini tentu saja membuat mereka terkejut, sedangkan Qin Yu sangat senang dengan kehadiran Li'er. Qian Ku sangat kesal, menanyakan bagaimana Li'er bisa masuk kemari, karena dia sudah memeriksa tempat ini karena tidak mudah untuk masuk selain lewat pintu depan. Apalagi Niang juga telah memberitahu mereka tentang larangan di tempat ini. Li'er hanya tertawa karena Qin Ku masih percaya dengan perkataan Niang. Yanji kesal karena sesuai perjanjian Li'er tidak akan masuk ke dalam pavilion. Namun Qin Yu menjelaskan bahwa janji Li'er tidak masuk bersama mereka. Merasa dibodohi membuat Yanji kesal, apalagi dirinya mencurigai bahwa Li'er telah menemukan harta unik yang dibicarakan oleh Kaisar Nia. Li'er tidak akan berbuat apapun dan hanya ingin memastikannya saja. Li'er memberitahu bahwa ia tidak mengambil harta unik. Tentu saja mereka tidak percaya dengan perkataannya. Jadi di sini Li'er pun bersumpah jika ia telah mengambil harta itu maka jiwanya akan hancur. Dan jika dengan sumpah ini mereka masih tidak percaya, maka Li'er tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan mereka. Yanji yang tidak ingin meninggal memilih untuk percaya kepada Li'er dan dia pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Mereka pun mencari ke sana kemari dan akhirnya Yanji menemukan sesuatu yang mana adalah sebuah kuas. Satu persatu mereka pun mengambil kuas itu, yang ternyata itu adalah sebuah senjata kelas menengah. Di saat mereka menyalurkan kekuatan, menyadari niat pedang di kuas ini sangat luar biasa. Yanji merasa ini adalah sebuah kuas yang digunakan oleh Kaisar Niang untuk menggambar dan melukis, dan ia tidak menyangka bahwa Niang juga menggabungkan pedang ke dalam kuas ini. Qian Kun merasa bahwa Niang adalah dewa pedang yang menghilang. Li'er memberitahu bahwa dewa pedang memiliki kekuatan yang hebat. Hal itu bisa dipastikan jika kekuatan dari benua Tenglong menyerang benda, maka benda itu akan menghilang. Tanpa pikir panjang, Wokan dan Qian Ku melakukan uji coba dan ternyata benar. Di saat mereka menghancurkan barang, seketika barang itu pun menghilang. Tidak begitu lama, mereka pun melanjutkan pencarian demi harta karun unik. Di sini Li'er meminta Qin Yu untuk melihat lukisan di dinding. Qin Yu menyadari sesuatu, segera mengambil lukisan di sana dan diikuti oleh Yanji dan juga Yanmo. Seketika pergerakan yang lainnya pun berhenti. Niang memberikan mereka selamat karena telah mendapatkan lukisan pemecah langit. Lukisan itu berisikan 3 gerakan yang bisa melindungi tubuh pemakainya. Dengan harta immortal ini, kekuatan immortal langit dan iblis tidak akan bisa menyakiti mereka sama sekali. Tidak hanya itu saja, jika 3 lukisan itu digabungkan, mereka akan membentuk sebuah peta yang menuju ke alam Niang yang telah ia ciptakan. Lukisan ini 1000 kali lebih berharga jika dibandingkan dengan pavilion 9 pedang. Dengan lukisan ini, mereka bisa membawa 5 orang bersama mereka ke dalam alam Niang. Namun, untuk mendapatkan harta di sana masih tergantung pada keberuntungan mereka.
Yanji bingung karena awalnya ia hanya mengatakan satu harta unik saja. Mereka akan memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Niang. Ia pun merasa jika harta unik benar-benar hanyalah sebuah lukisan, maka hal ini sama sekali tidak menarik. Kinyu mengingat tentang cincin yang baru saja diambil dan ia pun menjelaskan kepada mereka mungkin jika mereka menyatukan lukisan ini akan berubah menjadi peta dan memiliki sebuah teknik pedang. Jadi pada dasarnya mereka tidak akan bisa melakukan hal ini dengan sendirian. Kinyu pun menyimpulkan bahwa berdasarkan penglihatan Niang, tiga lukisan ini adalah satu kesatuan. Jadi karena itulah Niang menyebutnya sebagai harta karun unik. Apalagi di sepanjang perjalanan mereka, Niang yang terus berbicara yang tidak masuk akal. Jadi bisa saja ia juga mengatakan hal yang sembarangan tentang harta karun unik. Yanmo dan Yanji setuju dengan pemikiran Kinyu. Karena jika lukisan ini bukanlah harta karun unik, maka Niang pasti tidak akan datang untuk memberitahu mereka. Tidak begitu lama, semua orang pun kembali bergerak. Wokan dan Kinku merasa itu bukanlah harta karun unik. Namun Li'er penasaran apa isi lukisan itu. Kinyu pun menjelaskan bahwa di dalamnya ada senjata immortal pelindung tubuh dan satu metode kultivasi. Namun sayangnya itu hanya teknik dewa pedang dan tidak begitu berguna bagi mereka. Yanmo mau membenarkan hal itu dan benda ini tidak layak untuk diperebutkan. Yanmo meminta Yanlong untuk melanjutkan pencarian karena mereka masih belum menemukan harta karun unik yang dibicarakan oleh Niang. Yang mungkin karena harta karun itu sangat berharga, jadi disembunyikan di suatu tempat. Namun di saat itu juga Niang memindahkan mereka tepat ke titik awal mereka semua bertemu. Yanku pun merasa bahwa tiga lukisan itu adalah harta karun uniknya. Sebelum ia pergi, Yanku memberikan selamat kepada mereka. Wokan dan Yida juga ikut pergi. Berhubung tiga tetua sudah meninggal, jadi di sini Yanlong dan Yanmo kembali ke klan naga untuk menjelaskan mengenai perjalanan mereka. Yanlong menitipkan salam kepada Paman Lan dan mereka pun pergi dari tempat itu. Yanji juga ikut pergi dan ia akan merindukan mereka. Di sini Li'er menunjukkan tiga kuas yang diambil dari lantai 2. Kinyu agak terkejut karena seharusnya Li'er sudah bersumpah. Li'er menjelaskan bahwa sumpahnya itu ditunjukkan kepada harta karun unik dan bukan kepada kuas ini. Di sini Li'er masih penasaran apakah harta karun unik yang dimaksud oleh Niang adalah lukisan itu. Di sini juga Niang berbicara dengan Kinyu, yang mana Li'er tidak menyangka Kinyu akan menemukan cincin Raja Api Hitam yang ia sembunyikan. Ia memberitahu bahwa cincin Raja Api Hitam bukanlah alat penyimpanan biasa saja, melainkan juga berisikan domain api langit dan domain gravitasi. Jika Kinyu bisa menggunakan dengan baik, maka hal itu akan sangat bagus untuk melawan musuh. Di sini juga Kinyu mencoba kedua domain itu. Sebelum pergi, Niang memberikan beberapa perkataan kepada Kinyu, yang mana peta akan menunjukkan jalan menuju alam Niang, dan energi pedang dapat memungkinkan mereka membawa 8 orang untuk masuk. Di sini ia masih tidak menyangka Kinyu akan sangat beruntung, dan Li'er sangat penasaran apakah Kinyu bisa mendapatkan harta itu. Kinyu sangat senang mendengar perkataan Niang, namun Li'er masih penasaran apa sebenarnya kegunaan dari cincin tersebut. Li'er merasa mungkin ini adalah harta unik yang dimaksud oleh Niang. Apalagi kekuatan domain di cincin itu sangatlah kuat. Tapi karena Kinyu masih sangatlah lemah, jadi ia hanya bisa menggunakan api langit tingkat rendah saja. Dan mungkin jika ia sudah menjadi kuat, mungkin api langit juga akan menjadi sangat kuat. Li'er pun merasa bahwa Kinyu akan kembali berlatih. Ia merasa alam Niang sangat berbahaya. Meminta Kinyu untuk terus berhati-hati dan berlatih dengan baik. Kinyu memberitahu bahwa di perjalanan mereka, dirinya ini telah menemukan Nesken Soul dari seorang immortal. Jadi mungkin saja hal itu akan membantunya berlatih dengan cepat. Tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Kinyu pun mengajak Li'er untuk kembali. Setelah beberapa lama kembali, di saat Li'er memainkan kecapinya, dia terluka. Dia pun penasaran apa yang sedang Kinyu lakukan. Di sini Kinyu merasa bahwa sensor yang telah ia temukan akan membantu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tapi tidak hanya itu saja, yang mana air meteor di dalam tubuh Kinyu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kita pun diperlihatkan bagaimana air mata meteor mulai berubah warna.
Nah, saking kuatnya pancaran air mata meteor, hal itu bisa menyembuhkan jari liar. Shinyu sepertinya masih tidak tahu akan hal ini dan hanya merasakan kekuatan yang bertambah saja. Nah, itu tadi alur cerita Stellar Transformation Season 4 episode 1. Bagi yang penasaran lanjutan alur cerita Stellar Transformation Season 4, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.